Oke, Salam, puji Tuhan. pendalaman. Kita bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Sudah ada di tengah-tengah kita, di rumah masing-masing, ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Kabar baik, puji Tuhan, Pak Darwis. Ada Pak Fajar juga. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan, Pak Darwis. Shalom untuk pemirsa dimanapun saudara berada. Pak Adri Kaunang, kebetulan para pemirsa tidak bisa hadir kali ini. Kami akan bertiga membahas, mendalami pelajaran Alkitab kita melalui sekolah Sabat. Mudah-mudahan ini membawa berkat dan inspirasi kepada kita semua. Baik, sebelum kita mulai, kita mengundang Bapak Tobing untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami undang Engkau Allah yang sebagai sumber hikmat untuk menguasai diskusi kami pada saat ini, sehingga atas seizin Tuhan kami boleh menyampaikan firman-Mu ini, menguatkan bagi kami semua yang menyampaikan di sini, termasuk para pemirsa yang mendengarkan dimanapun berada. Biarlah iman kami semakin dikuatkan, kami semakin setia mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik pemirsa, dimanapun saja berada, ada topik yang luar biasa ini, yaitu mengenai ketika duniamu hancur. Tentu kita tidak mau dunia kita hancur, kehidupan kita hancur. Ini kita akan pelajari kenapa sampai dikatakan duniamu hancur. Mungkin pertama kita minta Pak Tobing ini memberikan keterangan kepada kita, kira-kira apa ini sampai dikatakan duniamu hancur. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, ini pelajaran mengenai Yesaya semakin bagus sekali untuk kita selidikin. Dan pada saat ini seperti yang disampaikan Pak Darwis, ada judul yang sangat menarik, ketika duniamu hancur. Ada kalanya hidup kita ini ketika kita punya persoalan, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan sebuah solusi, tetapi oleh karena pilihan kita memilih cara lain, yang ada hidup kita malah semakin hancur. Ya, kita akhirnya tidak tahu siapa sebenarnya lawan kita, yang tadinya kita pikir kita mau ajak berkawan, rupanya dia jadi lawan. Ya, ini ada satu ilustrasi yang menarik ini Pak Darwis di pelajaran hari Sabat. Ya, satu kali ada dua orang bernama Connie dan Roy. Ya, pulang kebaktian Sabat, tiba-tiba melintas ini ada ayam kayak dalam keadaan panik melintas gitu dari depan mereka pun kaget gitu ya, karena itu ayam peliharaan mereka. Ini kok bisa lepas ini dari kandangnya. Selidik punya selidik, ternyata rupanya ada satu tragedi di mana ada seekor anjing yang lain bernama Beethoven. Jadi ini memang luar biasa ini ya. Nama-nama binatangnya pun diberi nama yang keren-keren ya. Beethoven, yaitu ini ada anjing tetangga, dia sedang meninggalkan pekarangannya pekarangan di tempat dia di rumah tetangga itu, dan rupanya di dalam mulutnya si Beethoven ini, si anjing ini, ada seekor ayam betina, maaf ini namanya Desi ya, bagi yang bernama Desi ini hanya kebetulan saja ya. Jadi ada seekor ayam betina yang selama ini dikenal sebagai ayam yang cantik, itu udah ada di dalam mulutnya ya, dalam mulut si Beethoven ini. Lalu Connie tadi bermaksud mau menolong supaya Desi ini, ayam betina ini, bisa lepas dari mulut si Beethoven ya. Tetapi sayang sudah terlambat. Ayam si Desi tadi itu udah hancur ya, lehernya udah sobek-sobek, udah hancur digigit oleh si Beethoven itu. Nah, di situ ada hewan lain ya, seekor angsa putih bernama agak sulit ini namanya ya, Wedersworth ya, Wedersworth angsa putih ini. Nah, oleh karena Wedersworth si angsa putih ini melihat bahwa Connie memegang ayam Desi yang cantik tadi itu sudah dalam keadaan mati, instingnya si angsa putih ini pikir bahwa ayam itu yang buat mati adalah si Desi. Jadi sejak saat itu, asal si angsa putih ini ketemu dengan si Connie, si Wedersworth ini selalu mau mencoba menyerang si Connie atau marah kepada Connie. Nah, ini menggambarkan ya situasi yang sering kita hadapi
ya sebenarnya kita sedang diperangi siapa, sebenarnya kita sedang menyelamatkan siapa, tapi tiba-tiba ada orang yang salah paham ke kita, ya dia pikir kita yang menyebabkan bahaya itu, gitu ya. Nah, inilah dalam satu situasi kadang sulit sekali kita mengetahui siapa sahabat, siapa musuh kita. Nah, pelajaran minggu ini sangat bagus sekali dari kehidupan Raja Ahaz, ya. Bagaimana Raja Ahaz memberikan gambaran kepada kita nanti seperti apa dia menghadapi kesulitan hidup. Saya kira itu pengantar sedikit Pak Darwis. Iya, Pak Tobing, ini memang menarik ya. Kadang juga Pak Tobing ya sulit tidak terjadi permusuhan, walaupun kadang-kadang ya di jemaat ada seseorang melakukan kebaikan, tapi terjadi juga konflik salah paham atau barangkali atau bagaimana sesama anggota jemaat. Padahal mungkin anggota ini bersikap atau melakukan sesuatu yang cukup baik untuk keseluruhan. Gimana ini mengatasinya Pak Tobing? Iya, jadi memang Pak Darwis ini sering sekali terjadi di jemaat-jemaat kita ketika sebenarnya kita bermaksud baik, melakukan hal yang baik, dan kita sebenarnya justru mau dalam tanda petik, ya dalam secara rendah hati kita sebenarnya mau menyelamatkan orang lain atau mau membantu orang lain, tapi ada saja orang yang salah paham. Lalu pertanyaan Pak Darwis sangat luar biasa, apa yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Saya kira kita tetap menjaga hubungan baik dengan orang yang salah paham dengan kita, dan biarlah kita tetap konsisten melakukan apa yang baik, tidak usah gusar dengan kesalahpahamannya itu, tetapi kita konsisten melakukan yang baik ke depan sehingga yang tadinya salah paham itu lama-kelamaan dia akan melihat, oh ternyata dugaan saya salah di awal. Jadi tidak perlu kita akhirnya merespon dengan berlebihan atau justru katakan marah dengan kesalahpahaman orang itu. Saya kira itu cara yang paling membawa damai Pak Darwis. Ya. Terima kasih Pak Tobing. Mungkin kita lanjut ini Pak Tobing ini. Judul berikutnya adalah bahaya dari utara ini. Apa ini bahaya yang mau dihadapi oleh bangsa Yehuda? Silakan Pak Tobing. Iya. Jadi luar biasa ini pelajaran ini ya. Jadi kan Ahaz adalah Raja Yehuda. Ya, kita tahu Yehuda ini adalah pecahan dulu bangsa Israel kan ada 12 suku tapi sudah terbagi dua, 10,5 suku menjadi Israel Utara, lalu sisanya itu Yehuda. Nah, jadi kerajaan utara itu ada dua. Israel yaitu Efraim dengan rajanya Pekah bin Remalia, lalu satu lagi ada kerajaan lain, kerajaan Syria atau Aram, ya rajanya ini Rezin. Nah, diketahui dua kerajaan ini bersekutu mau menginvasi atau mau menyerang Yehuda yang kecil itu di bagian selatan, ya. Nah, ketika mereka mendengar ketika Ahaz mendengar Allah berfirman kepada Yesaya, gitu ya. Allah berfirman kepada Yesaya menyampaikan bahwa supaya disampaikanlah, kasih tahulah kepada Ahaz, ya. Kalau dalam bahasa sederhananya mungkin begitu. Yesaya, kamu temuinlah Ahaz, ya. Engkau dan juga anakmu si Shear-Yashub itu, ya, katakan kepada dia, tenang aja, ya, teguhkan aja hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kecut, gitu ya, karena dibilang karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Jadi sebenarnya memang di mata Tuhan, dua kerajaan yang besar yang ganas ini itu hanya puntung kayu api sebenarnya. Nah, Tuhan mau memberi kepastian kepada Ahaz, kamu tenang saja, gitu ya. Kamu tenang saja, nggak usah khawatir, gitu ya. Karena aku akan mengendalikan semuanya, gitu. Tetapi ya sayangnya Pak Darwis, sayangnya apa yang disampaikan Tuhan itu, ya, tidak didengarkan baik-baik, ya, tidak didengarkan baik-baik oleh Ahaz, ya. Gantinya harusnya Ahaz mendengarkan pesan Allah melalui Yesaya, tetapi yang sangat menyedihkan adalah dia malah pergi
kerjasama menjalin persahabatan dengan dalam tanda petik yang sebenarnya selama ini musuhnya, ya, yaitu dengan Tiglat-Pileser III, yaitu Raja Asyur. Kita tahu Raja Asyur ini, ya, Asyur ini adalah bangsa yang besar. Secara manusiawi mungkin masuk akal ketika Ahaz kenapa memilih Asyur, karena dia tahu Asyur ini lebih kuat dari Israel atau Efraim dan Syria, gitu ya. Lalu dia bermaksud, ya, dia datang kepada Asyur, dan bahkan kalau kita baca, ya, di dalam dua raja-raja itu, ya, kalau kita baca di kitab lain agak mengenaskan sekali, ya, kata-katanya siapa nama? Kata-katanya Ahaz kepada Asyur, dia seolah-olah menyatakan bahwa bahwa dia ini tunduk, ya, bahwa dia ini tunduk kepada Raja Asyur, gitu ya, bahwa aku ini hambamu dan anakmu. Bayangkan, apa nggak sedih Tuhan mendengar, ya? Tuhan sudah bilang kamu tenang aja, gitu ya, kamu tenang aja, tapi malah Raja Asyur, ya, maka malah Raja Ahaz pergi ke Raja Asyur yang jahat itu, yang musuhnya bangsa kafir ini, dia bilang aku ini hambamu. Ya, artinya masalah nama Allah dibawa ke sebuah bangsa kafir, dan nama Allah dijadikan hamba di orang kafir. Lalu dia bilang, majulah, selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan tangan Raja Israel. Nah, ini sebuah kesempatan yang baik, pikir Raja Asyur, kan, sebuah kesempatan yang baik, dia gunakanlah itu, ya, dia gunakanlah kesempatan ini. Nah, inilah saya kira, ya, Pak Darwis, yang mungkin menjadi awal kejatuhan, ya, awal kejatuhan Ahaz ini, bagaimana dia ketika dia diberikan sebuah kepastian dari Tuhan bahwa Tuhan akan menenangkan, mengendalikan semua situasi, dia malah bersekutu dengan raja-raja kafir. Dan nanti kalau kita lihat seterusnya bagaimana akhir hidupnya, benarlah seperti judul yang Pak Darwis bacakan tadi, benarkah dunianya, dalam tanda petik hidupnya Ahaz makin hancur, ya. Ketika kita mulai bergaul dengan kuasa-kuasa yang jahat, apakah kita akan semakin kuat atau semakin hancur? Saya kira itu dulu, Pak Darwis. Iya, Pak Tobing. Ini hanya pemikiran aja, Pak Tobing. Ya, sering juga kita dalam satu kesulitan, kadang-kadang kita melupakan pertolongan dari Allah, ya. Kita lebih percaya pada diri sendiri, kepada kemampuan kita. Dan kenapa ini, ya, sering terjadi, ya? Selalu berpikir kita, mungkin siapa sana bisa menolong saya. Jarang kita, mungkin bisa jadi kita tidak pergi kepada Tuhan. Silakan Pak Topik. Iya, jadi memang tendensi kita, kecenderungan kita manusia ini maunya kalau ada kesulitan langsung bisa mendapatkan bantuan yang instan dan yang langsung bisa dilihat di depan mata. Nah, itu, ya, bisa kita rasakan langsung, kita lihat di depan mata, kita bisa jamah. Sementara mungkin bagi dia pesan dari Yesaya ini, ini sesuatu yang tidak visible, tidak bisa dilihat, ya kan, tidak bisa dilihat. Lalu dia pikir, Raja Ahaz mungkin berpikir, ya, kamu enggak di posisi saya sebagai raja, bagaimana khawatirnya begitu mendengar kata Israel yang besar dengan Syria itu bersekutu, sementara apalah kami ini kecil begini. Kan langsung itu, ya, langsung melihat kepada kekuatan saya, kita kecil mana sanggup. Langsung logika, kan, ya, Pak Darwis, ya, langsung logika di situ. Tidak ada iman, ya kan, tidak ada iman. Makanya begitu logika saja yang dipakai, langsung, maka apa? Saya maunya yang bisa instan ini, ya, langsung saya dapat. Nah, langsung terpikir, kalau saya langsung ke Raja Asyur, pasti dia mau ini, karena kan Asyur juga punya kepentingan dengan Syria dan Aram. Tuhan apa keperluannya sama itu? Dia pikir mungkin seperti itu. Nah, itulah kita memang, Pak Darwis, pelajaran dari Ahaz ini memberi pelajaran yang sangat baik. Ya, ketika kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Jangan langsung kita mau menunggu hasil yang instan yang bisa langsung kita lihat. Saya kira itu, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ya, Pak Darwis. ada judul yang lain lagi nih. Ada upaya pencegahan. Mungkin Pak Fajar ini bisa memberikan keterangan kepada kita apa ini upaya pencegahan. Silakan Pak Fajar. Iya, makasih Pak Darwis.
Ini kita mempelajari tentang sejarah kejatuhan sebuah bangsa yaitu Yehuda ya. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Elvin bagaimana bangsa Yehuda ini dikepung ya, akan diinvasi, diserang oleh bangsa Aram dan saudaranya sendiri yaitu bangsa Israel. Sangat runut sekali dan saya melihat ada memang ada satu bahaya yang sangat besar khususnya bagi bangsa eksistensi dari bangsa Yehuda ini ya. Nah, inilah yang dilihat oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan meminta kepada Nabi Yesaya untuk mengamarkan kepada Raja Ahaz supaya jangan meminta bantuan kepada Raja Asyur. Kepada Raja Asyur pada waktu itu. Dan ilustrasinya Yesaya membawa anaknya yaitu yang bernama Shear-Yashub. Jadi Yesaya bawa anaknya ini bertemu dengan Raja Ahaz, di mana Raja Ahaz ini sedang melihat, ngecek tentang ketersediaan air, yaitu di Yerusalem. Karena apa? Karena si Raja Ahaz dia takut kalau bangsa Aram dan bangsa Israel dia mengepung bangsa Yehuda ini, pasti dia akan kekurangan air. Dia lihat, dia cek di sana di Yerusalem dan dan dia melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan itu mesti harus disampaikan kepada Raja Ahaz. Nah, pada waktu itu dia datang kemudian dikatakan sebaiknya kamu jangan menghubungi Raja Asyur. Jangan minta bantuan ke mereka. Tuhan itu pasti akan menolong dan memberikan satu jalan keluar. Itu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Yesaya ya. Dikatakan bahwa anaknya ini adalah umat yang sisa. Umat yang sisa yang akan masih tetap dipelihara oleh Tuhan. Jadi Yesaya itu meyakinkan, memberikan satu keyakinan kepada Raja Ahaz supaya jangan meminta bantuan kepada Raja Asyur. Tapi rupanya keputusan yang diambil oleh Raja Ahaz akhirnya dia tidak mengindahkan anjuran dari Yesaya. Akhirnya dia meminta bantuan kepada Raja Asyur. Dan ini justru akan menyakitkan daripada hati Tuhan ya. Kalau kamu percaya, seperti tadi di ayat Alkitab, di ayat hafalannya, kalau kamu teguh dan percaya, pertolongan itu pasti akan ada. Tuhan akan sediakan satu pertolongan yang luar biasa sekali kepada Raja Ahaz. Tapi rupanya dia memilih mengambil keputusan dan tidak mengindahkan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Yesaya, justru meminta bantuan dari Raja Asyur. Rupanya ini justru akan menyakitkan daripada hati Tuhan dan justru semakin terpuruk. Bukannya Raja Asyur ini membantu ya, tapi malah justru menyesakkan bangsa Yehuda. Jadi malah benar-benar malah dijajah ya pada waktu itu. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini pada waktu situasi dunia yang saat ini mungkin akan hancur melanda kehidupan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Ingatlah tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, kita garis bawahi ya. Tetap teguh, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sediakan pertolongan di dalam masa kesesakan atau di dalam masa kesulitan, Pak Darwis. Saya pikir itu, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Fajar. Ini jadi pemikiran aja, Pak Fajar. Sering juga kita ragu-ragu ya dalam hidup ini. Apalagi ada cobaan yang mengkhawatirkan, mungkin COVID ini. Ya. Ini mengganggu masa depan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita. Apa Pak, sebagai orang Kristen apa Pak yang harus kita lakukan untuk tetap kita meyakinkan apapun ini kita harus bersandar pada Tuhan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Darwis. Tadi yang disampaikan oleh Saudara Elvin bagus. Kadang-kadang kita itu berpikir secara instan, pertolongan itu hanya bisa dilihat kasat mata. Mungkin yang paling dekat. Kadang-kadang kita berpikir pada waktu kesulitan yang kita alami, mungkin kesukaran yang kita alami, kita langsung berpikir kita tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi justru kepada
kepada orang-orang yang mungkin di dalam pemikiran kita sendiri sebagai manusia, barangkali dia bisa akan membantu dan menolong saya. Secara kasat mata ya, barangkali dengan saya melakukan ini, itu akan menjadi satu pertolongan utama. Tapi dia lupa kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mengendalikan ini semua, bahwa dialah yang memiliki satu otoritas yang luar biasa. Kita hanya minta percaya kepada dia dengan iman ya, percaya kepada dia dengan iman, dan teguh percaya kepada dia bahwa akan ada satu pertolongan. Meskipun di dalam kesulitan kesukaran yang kita alami, Tuhan pasti akan tetap bersama-sama dengan kita. Mungkin itu yang bisa membantu untuk menolong pemirsa pada waktu kita kesulitan. Jangan kita melihat sesuatu yang nyata seakan-akan bahwa itu pertolongan akan diberikan. Itu bisa jadi malah justru akan memperburuk keadaan ya. Bukannya menolong, tapi malah justru memperburuk keadaan. Dan Tuhan memberikan satu jaminan pertolongan yang ada, yaitu daripada Tuhan sendiri. Tetaplah teguh, tetap percaya dengan iman bahwa Tuhan yang akan menolong kehidupan kita pada hari. Terima kasih Pak Fajar, saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Ini ada judul lagi nih, kesempatan lain. Masih ada kesempatan Pak Tobing. Coba diberikan kepada kita ini, apa ini kesempatan lain ini. Sebelum kita hancur lebur, ya kan begitu kira-kira Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Iya, makasih Pak Darwis. Jadi Pak Darwis, saya mau mencoba kita mundur sedikit. Kepada pemirsa juga kita coba mundur sedikit. Sebenarnya kisah Ahaz ini berawal dari raja sebelum dia, yaitu Yotam. Yotam itu ya, kalau kita baca di 2 Raja-Raja 15, Yotam itu raja yang jahat, ya, raja yang jahat. Akhirnya di 2 Raja-Raja 15 ayat 37 ada ayat mengatakan begini, mulai zaman itu Tuhan menyuruh Rezin raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Lalu setelah Yotam mati, digantikanlah oleh Ahaz, ya, digantikan oleh Ahaz. Saat itu Ahaz berusia 20 tahun menjadi raja. Begitu dia mendengar bahwa dia akan diserang oleh Rezin dan Pekah bin Remalia, itulah tadi cikal bakalnya. Dia lupa sebenarnya serangan dari 2 raja ini itu atas skenario Allah. Ya, skenario Allah. Kalau di 2 Raja 15 Allah yang menyuruh 2 kerajaan ini karena Yotam didapati tidak setia. Tetapi Allah memberikan janji, tenang saja, itu hanya puntung yang ditarik dari api ya. Itu persoalan kecil. Sayangnya itulah tadi reaksinya Ahaz. Lalu sekarang masuk kepada pelajaran yang berikut, kesempatan lain. Apa sih kesempatan lain? Ya, akhirnya apa? Yesaya datang lagi datang kepada Ahaz, mengatakan di Yesaya 7 ya ayat 10 itu dibilang 7 ayat 10 sampai 13 ya, di ayat 11 dikatakan, mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tapi apa jawabnya? Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lihat, jadi yang dimaksud ke kesempatan lain Pak Darwis, oke, sekarang ada pilihan ini, jalan keluarnya, kamu sekarang tinggal minta tanda aja kok. Tapi apa? Dengan dalam tanda petik, kalimat ini kan seolah-olah humble ya, seolah-olah rendah hati, oh aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Persoalannya, ini bukan masalah mencobai Tuhan, Tuhan kok yang sudah memberikan solusinya. Kamu tinggal minta saja. Kamu mau minta tanda dari bawah lah, yang di dunia orang mati paling bawah atau tempat tertinggi yang di atas. Tetapi sayangnya dia tidak mau meminta itu. Lalu Yesaya ya mungkin sedikit marah lah sebagai nabi ya. Oke, kalau gitu dibilang, dengarkanlah, dibilang, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Nah, ini menarik ini. Kalau tadi Yesaya mengatakan kepada Ahaz, mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu, gitu ya. Sekarang ketika si Ahaz tidak mau menerima tawaran itu, lalu Yesaya mengatakan, kamu nggak cukup ya bikin semua orang capek. Sekarang Allahku pun engkau mau capekkan. Sekarang Yesaya menggunakan kata Allahku. Jadi seolah-olah apa? Oke, kalau begitu karena kamu bersekutu dengan kafir, dengan bangsa kafir,
Ya, kamu jangan Yesaya memberi pesan bahwa you sepertinya sudah memisahkan diri dari Allahku. Nah, ini sungguh sesuatu yang luar biasa, Pak Darwis ya. Allah sudah mengundang, sudah siap dengan kuasa supranaturalnya, istilahnya mengosongkan seluruh alam semesta ini, langit dan bumi ini semuanya, ya demi si raja jahat tadi itu, si Ahaz, ya hanya kalau kali ini saja kamu percaya mau meminta tanda itu, aku akan selamatkan. Nah, inilah kadangkala Pak Darwis, kita kan bukan kurang-kurang jahatnya di depan Tuhan. Bukan kurang-kurang Pak Darwis. Ya, setiap hari kita melakukan kejahatan, bukan kurang-kurang. Tuhan memberi kesempatan. Ya, memberi kesempatan. Solusi selalu Tuhan tawarkan. Oke, ya, Tuhan tawarkan supaya kita datang mengandalkan Dia. Tapi apa? Tadi seperti pertanyaan Pak Darwis, kok kita sering nggak mengandalkan Tuhan ya? Kok kita sering meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan sudah kasih. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa saya kira, Pak Darwis. Inilah yang sedang mungkin menampar kita. Kita bisa saja mengatakan Ahaz jahat dan segala macam. Jangan-jangan kita seandainya di posisi Ahaz, jangan-jangan kita lebih jahat dari Ahaz, Pak Darwis. Ya, itu saya kira pelajaran kita ya. Bagaimana kita sering tidak menggunakan kesempatan yang berulang kali Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Pak Tobing. Ada pertanyaan aja ini Pak Tobing untuk penerapan. Kita lihat bagaimana Allah luar biasa ya kepada Ahaz ini. Begitu panjang sabar ya, memberikan kesempatan kepada dia. Apa yang dibutuhkan oleh Allah Pak Tobing? Agar kita lakukan, apa yang harus kita lakukan agar kesempatan ini dan berkatnya yang begitu banyak ini bisa kita terima Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Sebenarnya ya Pak Darwis, Allah itu tidak memberi syarat yang ribet loh Pak Darwis. Dia hanya meminta kita untuk percaya saja sebenarnya. Percayakanlah ke Tuhan, itu aja sebenarnya. Ya. Tapi ya itu, kita sering nggak mempercayakan persoalan kita ke Tuhan gitu ya. Kita lebih mengandalkan ya perhitungan-perhitungan kita, apalagi semakin tinggi ilmu kita gitu ya misalnya, ya analisa-analisa kita lebih kita andalkan. Padahal Tuhan minta percaya saja sama aku yang akan bertindak. Kamu tinggal minta tanda kok. Tapi ya itulah Pak Darwis. Ya, ternyata untuk percaya saja pun tidak gampang bagi kita manusia ya Pak Darwis. Karena setan selalu kerja juga untuk menggoda kita. Ngapain kamu? Belum tentu itu Tuhan mau jawab ya. Kamu nunggu-nunggu berapa lama? Nunggu-nunggu, carilah jawaban yang cepat, yang instan, yang bisa kamu temuin orangnya, solusinya. Kamu datang berdoa-berdoa. Ngomong ke siapa kamu itu? Ngomong-ngomong sendiri kayak orang gila. Ke siapa? Datanglah ke yang langsung gitu. Siapa? Di mana sumber solusinya? Oh, di mana? Kalau yang sakit kemana kamu datang? Langsung. Wah, udah berdoa nggak sembuh. Kemana? Cepat. Atau kita kesulitan uang. Kok kayaknya nggak bisa. Kemana? Lalu bersekutulah dengan kuasa-kuasa jahat. Itulah. Hanya percaya sebenarnya yang diminta. Itu aja Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Fajar ini Pak Fajar. Ada tanda diberikan Pak Fajar, tanda seorang anak laki-laki. Apa ini tanda ini Pak? Silakan Pak Fajar. Ya, makasih Pak Darwis. Ini semakin menarik ini pelajaran kita ini ya. Pada saat dunia sedang hancur dan Raja Ahaz salah mengambil satu keputusan, tapi tidak berhenti-berhentinya, Tuhan dan rahmat kasih-Nya itu memberikan nasihat, memberikan amaran kepada Raja Ahaz ini. Dan ini menarik, di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kalau kita lihat background, kenapa Tuhan itu memberikan satu tanda kepada Raja Ahaz, oleh karena Tuhan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Alvin bahwa Tuhan itu sudah menawarkan, tolonglah kalau kamu memang ini mintalah satu tanda, tapi rupanya tidak mau. Takutnya Raja Ahaz ini mencobai Tuhan. Oleh karena itu Tuhan langsung memberikan penentuan melalui Nabi Yesaya bahwa akan ada lahir seorang anak laki-laki, dan ini yang dinamakan Immanuel. Banyak ada beberapa analisa-analisa yang mengatakan Immanuel ini siapa? Apakah itu memang Hizkia dari anaknya Ahaz, atau ini memang dari anaknya dari Yesaya sendiri?
dari istrinya, yaitu yang anaknya ini diberi nama Maher Salal Hasbas. Apakah ini semuanya? Atau memang Immanuel ini adalah apa? Adalah Tuhan yang nanti ini akan lahir pada waktu itu. Tapi memang kalau kita lihat dari semuanya ini, bahwa Tuhan itu memiliki satu waktu yang sangat tepat sekali, bahwa Dia akan menyediakan satu janji keselamatan khususnya bagi bangsa Yehuda. Itu untuk kedepannya, untuk jauh ke depan. Dan pelajaran yang hari Rabu ini, Pak Darwis, ini hampir mirip sekali dengan pelajaran yang hari Kamis, yaitu tentang Allah beserta dengan kita. Bahwa menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan satu tanda kepada Raja Ahaz, bahwa Tuhan melalui anaknya ini, yaitu Immanuel, yang artinya bahwa Allah beserta dengan kita Allah itu sendiri, Tuhan masih menyertai kita, artinya bahwa Tuhan itu memberikan satu jaminan kepada Raja Ahaz dan Yehuda, bahwa akan ada satu penyertaan kepada dia. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau memang Tuhan menyediakan satu tanda, apa bukti-buktinya bahwa Tuhan masih tetap menyertai? Kita coba loncat ke pelajaran yang hari Kamis. Apa buktinya? Yang pertama adalah contohnya adalah Daud. Bagaimana Raja Daud ini di dalam syair-syairnya Mazmur, dia katakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertamu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini merupakan satu keyakinan iman yang kuat daripada Daud bahwa Tuhan masih tetap menyertai dia di dalam masa kekelaman yang harus dia lewati. Belum lagi tentang Daniel. Tentang Daniel ya. Daniel dan 3 temannya Sadrak, Mesakh, Abednego. Di mana Tuhan pada waktu itu? Apakah memang benar-benar Tuhan menyertai? Ya. Pada waktu Raja Nebukadnezar melihat ketiga orang yang tidak mau menuruti penyembahan berhala, kemudian dimasukkan ke dalam bara api, rupanya ada satu seperti anak dewa, anak manusia yang menyertai orang tersebut. Ini adalah merupakan satu bukti-bukti bahwa Tuhan akan menyertai, memberikan penyertaan pada waktunya. Dan yang ketiga ini, pada waktu Stefanus. Pada waktu Stefanus dilempar dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, kemudian dia menengadah keadaan dan dia melihat bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Di manakah Tuhan pada waktu itu? Rupanya Tuhan sedang berdiri menyaksikan bagaimana pengorbanan dan martir dari Stefanus ini. Tuhan tidak duduk ya. Kalau dia duduk, berarti kemungkinan dia santai, dia melihat situasi. Tapi Tuhan berdiri, dia melihat, menyaksikan bagaimana Stefanus, dia mati martir oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Dia berdiri. Artinya bahwa Yesus ini memiliki satu atensi yang luar biasa kepada umatnya ini. Bahwa ini merupakan satu jaminan buat kita. Pelajaran yang bisa kita ambil, kalau memang dalam kesukaran, kesulitan, kemudian kita punya iman yang teguh, kita punya kepercayaan kepada Tuhan, ingatlah pada masa lalu, Tuhan menyertai para umat-umatnya ini. Bukan hanya duduk ya Yesus ya, tapi dia berdiri menyaksikan bagaimana kita melewati kesukaran-kesukaran. Memang kesukaran dan kesulitan diizinkan oleh Tuhan. Supaya apa? Banyak. Kalau untuk Raja Ahaz, dia izinkan kesukaran dan kesulitan itu ada supaya dia berbalik dari kejahatannya dia. Bagaimana dia memilih bantuan orang kafir. Bagaimana dia mengorbankan Allah-Allah yang luar biasa. Dia pikir kalau dia mengorbankan Allah seperti halnya bangsa Aram dan bangsa Israel, mereka seperti seakan-akan itu dipenuhi, diberkati oleh Allah-Allah lain, itu dilakukan juga oleh Raja Ahaz. Oke lah, kalau gitu, kalau mereka disertai oleh Allah lain, kalau gitu saya juga mempersembahkan kepada Allahnya mereka. Rupanya tidak ada satu keajaiban mukjizat yang terjadi. Justru keterpurukan yang terjadi harus dialami oleh Raja Ahaz. Itulah dosa-dosa Raja Ahaz. Tuhan mengizinkan kesukaran, kesulitan itu ada bagi kita, supaya kita bertobat dari kelakuan kita yang jahat, kita bertobat dari tingkah laku kita, mungkin tabiat kita, dalam kehidupan kita itu tidak selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya Tuhan masih sayang kepada kita, memberikan satu amaran bagi kita. Oke lah, kalau gitu kita sambut amaran ini, dan memberikan satu jaminan, Immanuel, Allah menyertai kita. Saya pikir itu Pak Darwis.
Ya Pak Fajar, ini hanya pemikiran Pak Fajar. Ya dalam kesusahan kadang kita menyalahkan keadaan. Bisa jadi juga kita mulai menyalahkan Tuhan. Ya, bagaimana kita pastikan Pak Fajar bahwa Allah menyertai kita pada keadaan susah sekalipun. Silakan Pak Ya. Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Memang alamiah sekali Pak Darwis. Pada saat kesulitan, kesukaran itu melanda dalam kehidupan kita. Yang pertama reaksi kita ya. Reaksi kita yang pertama adalah kita menyalahkan keadaan. Itu lumrah ya, menyalahkan keadaan. Kemudian kita bertanya, di mana kehadiran Tuhan? Di mana keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu memang alamiah. Tapi jangan sampai kita juga meragukan kuasa daripada Tuhan ya. Pada saat kita meragukan kuasa Tuhan, malah justru pandangan kita, jadi malah justru kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi itu menutupi pandangan kita kepada Yesus. Inilah yang sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kesulitan dan kesukaran yang kita alami itu menutupi pandangan kita kepada Yesus. Pada waktu itu menutupi, kita akan jauh daripada Tuhan. Tapi sekali lagi satu saran yang dari pelajaran sekolah sahabat ini, pada waktu kita menghadapi kesukaran, kesulitan, tetaplah teguh, tetaplah percaya dengan iman, Tuhan masih berdiri di samping kita, Dia masih menyertai kita, memberikan pertolongan pada waktu kesukaran. Mintalah, tetaplah kita berdoa Pak Darwis. Mungkin itu ya, tetaplah kita berdoa, kita meminta apa sih rencana Tuhan atas semuanya hal ini semua terjadi. Barangkali kita tidak bisa melihat, mungkin kita lihat hanya keterpurukan, kemudian kesulitan, kesukaran, tapi kita tidak tahu di balik itu semuanya ada satu permata yang indah, ada satu rencana yang indah yang disediakan oleh Tuhan. Kita tidak tahu, who knows, ya kan? Tapi yang perlu kita tekankan di sini, kita tetap teguh, kita tetap percaya pada waktu dunia kita atau kehidupan kita mengalami satu kehancuran. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Fajar. Pak Tobing, tidak terasa kita sudah mulai akhir dari diskusi kita. Mungkin Pak Tobing berikan kesimpulan, berapa poin, sehingga pemirsa di rumah boleh mendapatkannya dan boleh memberikan inspirasi baru untuk dibawa dalam kehidupan ini. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang berkati Tuhan, tibalah kita kepada kesimpulan pelajaran kita satu minggu ini. Apapun kesulitan, persoalan hidup yang kita hadapi, sebenarnya janji Immanuel itulah yang berkuasa. Kesulitan hidup apapun, Allah beserta kita itu adalah sebuah pegangan bagi kita. Hal yang sama ya, ketika Allah menawarkan pertolongan itu kepada Ahas, sayangnya Ahas berbalik, malah dia bersahabat, menjalin persahabatan dengan perwakilan dari agen-agen setan. Dan apa akhirnya? Ahas bukannya makin dekat kepada Tuhan, tapi semakin menjauh, dia semakin bergaul dengan kuasa-kuasa setan. Dan ini nanti kita masih lanjutkan ke pelajaran berikut, bagaimana masih kisah kelanjutan dari Raja Ahas ketika bergaul lagi dengan kuasa-kuasa yang lain lagi. Saya kira pemirsa yang berkati Tuhan, mari kita pegang Immanuel itu. Ketika hal yang sangat sulit sekali, sepertinya tidak mungkin lagi bagi kita ada jalan keluar, tapi Immanuel, Allah beserta kita. Selama kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Kepada pemirsa dimanapun berada, biarlah diskusi ini memberikan inspirasi kepada kita semua. Terima kasih atas komentar-komentar, pertanyaan yang disampaikan. Kami sangat menghargai sekali. Kami memohon kiranya boleh dibagikan diskusi ini kepada siapapun, sehingga mungkin memberikan inspirasi juga kepada mereka. Kami sangat berterima kasih kepada pemirsa semua. Baiklah, kita akan tutup diskusi kali ini dan kita minta Pak Fajar untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pemikiran yang luar biasa, inspirasi terang dari surga
mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan pekabaran yang luar biasa ini tentang janji Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, dapat boleh meneguhkan iman kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan dan menyaksikan pekabaran ini. Dan biarlah ini akan menjadi memotivasi bagi kami untuk tetap bersandar, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja, bahwa Engkaulah satu-satunya pertolongan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi kehidupan maupun dunia kami yang barangkali mengalami satu kehancuran, kesukaran hidup, kesulitan yang harus kami alami. Namun kami yakin percaya bahwa Tuhan masih tetap menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Doa yang telah sempurna ini kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Tobing. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Halo. Salam. Salam.